Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan muttaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasfa' wa min du'ain la yasma'. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon tamu-tamu Allah yang saya hormati, pagi ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempatan untuk tolabul ilmi, mencari ilmu agama sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu marilah kita pelajari bersama tentang ibadah sholat, di mana ibadah sholat itu menentukan nasib kita di akhirat nanti. Jadi yang menentukan nasib kita ini baik apa tidak baik, bahagia apa celaka itu sholat. Bukan zakat, bukan haji, sholat. Amalan-amalan selain sholat itu nanti nunut sholat. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanya kita jangan sembrono tentang ibadah sholat ini. Jangan sembrono. Kalau ibadah lain ada kafaroh-kafarohnya. Ibadah sholat tidak ada. Kita diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna awala ma yuhasabu bil abdaumal kiamati as-sholah. Yang pertama-tama dihisab nanti ketika kita menghadap Allah. Ya. Jadi kita nanti menghadap Allah satu-satu, sendirian menghadap Allah. Yang pertama dihisab dari amal ibadah kita itu sholat. Ya. Inna awala ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah min ibadi as-sholat. Apabila sholatnya orang yang diperiksa itu baik, benar menurut tuntunan Rasul, sesuai dengan tuntunan Rasul, faqad aflaha wa anjaha. Maka sungguh dia berbahagia dan usahanya berhasil. Wa in fasadat, kalau sholatnya dinilai oleh Allah rusak, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia telah rugi dan gagal usahanya. Ini yang perlu kita perhatikan. Sholat. Oleh karena itu marilah bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua mempelajari dengan seksama bagaimana caranya sholat yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Hari ini kita ambil contoh sholat munfarid. Sholat munfarid itu sholat yang dilakukan sendirian. Baik itu sholat fardu maupun itu sholat sunnah. Ya. Dan sholat munfarid ini sering kita lakukan sendiri. Ya. Sebenarnya yang kita pelajari pagi ini sudah kita amalkan berpuluh-puluh tahun. Nah, pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah meninjau ulang sholat yang kita lakukan berpuluh tahun itu sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa belum. Jadi kita tidak punya otoritas untuk nyalahno orang. Ya. Jadi kita mempelajari bagaimana ibadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi apa belum. Jadi kalau belum kita sesuaikan. Ya. Kita tidak usah nyalahno orang lain. Kita sendiri saja introspeksi bagaimana ibadah kita. Jadi sholat munfarid itu sholat yang dilakukan seseorang sendirian, baik wajib maupun sunnah. Nah, bacaannya seperti biasa, Al-Fatihah dan surat, rakaat pertama, rakaat kedua Fatihah surat. Rakaat ketiga dan 4 hanya Fatihah saja. Sudah kita laksanakan selama ini. Contohnya ya, ini contohnya. Ida kharajta min manzilika. Katanya Nabi memberi tuntunan kepada kita semua. Ida kharajta min manzilika, apabila kamu keluar dari rumahmu untuk safar, untuk bepergian, keluar dari rumah. Fasholli rakaataini, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat. Jadi bepergian kemana saja, ke Mekah, ke Madinah, ke Surabaya, ke Jakarta, kita disuruh sholat 2 rakaat munfarid, dilakukan sendiri. Ini cobalah kita biasakan. Apa manfaatnya? Tamna'aika makhrojasu. Karena apa? Karena sholat 2 rakaat itu dapat mencegah dirimu dari tempat keluar yang jahat. Artinya kita dijamin oleh Allah. Jadi kalau kita mau bepergian ke Lawang, ke Singosari, umpama ke Bonagung, sholat dulu 2 rakaat. Apalagi kalau kita mau ibadah haji, sholat dulu 2 rakaat. Namanya sholat safar. Setelah sholat safar, kita berangkat, di muka pintu, kita membaca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dijamin kita. Dijamin oleh Allah, keselamatan kita dilindungi. Setan-setan dijauhkan dari diri kita. Wa idza dakhalta ila manzilika fasholli raka'ataini. Nah, kalau kamu masuk rumah pulang dari bepergian, ya, sholatlah 2 rakaat. Jadi keluar masuk rumah itu oleh Rasul kita diberi bimbingan agar mengamalkan sholat, melakukan sholat 2 rakaat. Nah, ini coba kita biasakan. Insya Allah, ihfadillah yahfadka. Jagalah
jalankan, kerjakan aturan-aturan Allah, niscaya Allah akan menjaga diri. Jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah, keselamatan kita, kepentingan kita dipenuhi, dan lain sebagainya. Nah, ajaran Nabi yang ini mari kita laksanakan. Munfarid, sendirian, ya. Sholat sendirian. Jadi kita keluar bepergian disuruh sholat 2 rakaat. Kalau kita datang masuk rumah sholat 2 rakaat. Ini belum memasyarakat ini. Belum memasyarakat. Coba kita kerjakan dari sekian banyak jamaah, insya Allah kita akan memasyarakatkan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang biru tadi itu sholat munfarid. Jadi bapak ibu-ibu sebenarnya sholat munfarid itu sudah kita kerjakan berpuluh tahun. Diganti yang biru ya. Nah, di dalam melaksanakan sholat munfarid ini atau sholat berjamaah ada aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar. Ini perlu ini, ya perlu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika sholat. Tidak boleh melihat ke atas. Allahu Akbar itu tidak boleh. Jadi kita harus memandang, memusatkan, memfokuskan pandangan mata kita ke tempat sujud. Tidak boleh ndangak, itu tidak boleh. Allahu Akbar. Tidak boleh. Karena itu larangan. Larangan dari Allah lewat Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya barangkali kita belum dengar ya selama ini. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yantahunna aqwam yarfa'una absarahum ilas sama'i fis shalah. Katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi bimbingan kepada umatnya agar ibadah sholat umatnya itu diterima oleh Allah, maka Nabi memberi petunjuk rambu-rambu mana yang boleh, mana yang tidak dilakukan ketika kita sedang sholat fardu maupun sholat sunnah. La yantahunna aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fis shalah. Hendaklah orang-orang itu menghentikan perbuatannya melihat ke atas. Kalau tidak artinya kalau tidak nurut, masih saja melakukan seperti itu, melanggar larangan melihat ke atas itu, ya Allah akan mencukil mata mereka. Jadi ini keras betul ini. Keras. Sampai diancam, dicukil matanya. Ya. Nah, ini baru kita dengar barangkali begitu. Jadi nanti kalau kita sholat di rumah karena pandemi ini tidak bisa ke masjid, ya waktu takbiratul ihram atau waktu sendakep membaca Al-Fatihah, jangan sekali-kali
kita melihat ke atas. Laki perempuan tidak boleh melihat ke atas. Pandangannya hanya difokuskan ke tempat sujud. Hadis sahih riwayat Bukhari. La yantahunna aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fis shalah. Hendaknya orang-orang itu menghentikan perbuatannya menengadah ke atas. Ini penting ini bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Melanggar larangan Rasul itu sama dengan melanggar larangan Allah. Ancamannya ya, ada di surat nomor 24 ayat 63. Falyahdaril ladina yukhalifuna an amrihi antusibahum fitnatun autusibahum adabun adim. Itu ancamannya, sanksinya. Hendaknya orang-orang itu takut melanggar larangan-larangan Rasul, menyelisihi perintah-perintah Rasul, ya. Hendaknya dia hati-hati, jangan sampai melanggar. Karena apa? Karena kalau melanggar larangan Rasul, niscaya Allah akan menimpakan musibah kepada yang bersangkutan, atau Allah akan mengadab dengan adab yang sangat besar. Amin. Jadi nampaknya ya sepele. Wong dangak saja kok diancam seperti itu. Tapi karena ini hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah lewat Rasulnya, maka kita harus berhati-hati. Jadi nanti di sana ya kalau sholat jangan lihat Ka'bah, lihat tempat sujud. Jangan lihat Ka'bah. Jadi lihat ke tempat sujud, fokus ke tempat sujud. Itu bisa mendukung agar membantu kita bisa khusyuk. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Yang nomor 1, tidak melihat ke atas. Baik, langsung. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2. Nomor 2. Yang nomor 2. Ini sepele ya. Nampaknya sepele. Tapi dampaknya ini sangat besar sekali kalau melanggar ini. Nomor 2, waktu sholat tidak boleh menahan buang air kecil. Nahan kencing tidak boleh. Nahan BAB tidak boleh. Nahan kentut tidak boleh. Jadi kalau kita mau sholat, walaupun sudah dikomati, umpama kita sholat di masjid, sudah dikomati, tapi kita dong
ingin kencing, nggak boleh ditahan. Kita harus langsung buang air kecil dulu, ya ke WC, selesai hajat, berwudu, lalu mengikuti sholat berjamaah. Sholat sendiri ya begitu, sholat munfarid. Jadi kalau kita mau sholat kok ingin kencing, jangan ditahan. Jadi sholat dengan keperluan WC itu yang didahulukan harus WC-nya. Hajatnya ditunaikan dulu. Ini penting bagi kita. Daripada kita menahan kencing, jadi dampaknya jadi penyakit dan lain sebagainya itu, ini ada aturan bagi kita semua. Kita tidak boleh ketika sholat itu menahan kencing atau BAB. Ya, kita batalkan. Sholat dapat 1 rakaat, kok ini betul-betul kebelet kencing. Batal no. Ke WC, menuntaskan hajatnya, setelah bersuci, kembali lagi, sholat diawali pertama. La yusalliyanna ahadukum. Jangan sekali-kali sholat. Katanya Nabi, salah seorang di antara kamu, jangan sekali-kali sholat bihadrati to'am. Di waktu hidangan makan disajikan. Nah ini aturan ya, aturan. Jadi kalau di meja makan sudah ditata rapi, dicepakno untuk makan malam barangkali. Ya. Lalu kita dengar adzan, kita tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh meninggalkan hidangan yang sudah disiapkan. Ya. Makan dulu, selesai makan, baru berangkat ke masjid. Selesai makan, baru sholat. Kalau kita tidak ke masjid, barangkali badan kita tidak enak, dan lain sebagainya. Ya, kita makan dulu, agar nanti ketika sholat, kita tidak ingat makanan-makanan yang di meja. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian sholat sedangkan hidangan makan telah disajikan. Wala, dan jangan pula sholat wahwa yudafi'uhul akhbasan. Apabila dia terdesak, kebelet, buang air kecil maupun buang air besar. Tuntaskan dulu. Nah, ini kelihatannya sepele. Banyak di antara jamaah itu yang ngempet ini banyak. Kenapa? Karena dia butuh pahala sholat jamaah. Sampai tidak berani meninggalkan sholat jamaahnya, walaupun dia harus menahan kencingnya atau menahan BAB-nya. Mestinya yang benar, kalau dalam kondisi semacam itu, hajatnya dituntaskan lebih dahulu, baru melaksanakan sholat. Baru melaksanakan sholat. Kalau kita sholat jamaah. Kalau kita sholat munfarid, ya, kita selesaikan dulu hajat kita itu, kemudian kita
baru melaksanakan sholat yang harus kita kerjakan. Nah, ini bekal bagi bapak-bapak, ibu-ibu, ya lebih-lebih nanti kalau sudah di sana, di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Tuntaskan dulu sebelum masuk masjid, karena WC-nya itu jauh di luar masjid. Tuntaskan dulu. Kalau kita dalam kondisi seperti itu, ngempet, lalu terus masuk masjid, ya, tengah-tengah sholat atau tengah-tengah tawaf, kok sudah tidak bisa ditahan, itu ya tidak bisa. Kita keluar dari masjid dengan cepat itu tidak bisa. Makanya tuntaskan dulu keperluan hajat kita, baru kita masuk ke Masjidil Haram maupun masuk ke Masjid Nabawi. Jauh jaraknya, bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk keluar itu sulit. Nah, kalau sudah di luar, sulit masuk. Jadi ya perlu kita perhatikan itu keperluan kita. Kalau kita ingin berlama-lama, iktikaf di Masjidil Haram, iktikaf di Masjid Nabawi, ya kita usahakan minumnya kita atur yang kira-kira nanti tidak menimbulkan masalah bagaimana. Itu bapak-bapak. Itu yang nomor 2. Nomor 3 bawahnya. Nah ini ngantuk itu loh, tidak boleh sholat. Ngantuk. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngeman umatnya. Enggak berat sebenarnya, agama Islam itu enggak berat. Ya, adinul Islam itu apa? Islam itu mudah. Ya. Adinu yusrun katanya Nabi. Agama itu mudah. Jangan dipersulit. Ngantuk tidur. Jadi tombolnya orang ngantuk itu tidur. Tombolnya lapar makan. Ngantuk tidur. Ya. Katanya Rasulullah SAW. Idza na'asa ahadukum fis sholati, jika salah seorang dari kalian ngantuk dalam keadaan sholat, fal yarqud, hendaklah dia tidur lebih dahulu. Hatta yadhaba anhul naumu, sampai ngantuknya hilang. Ini anak itu. Sampai ngantuknya hilang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, umpama kita jam 3 dini hari bangun mau tahajud, kok ngantuknya ndak ketulungan, ya jangan tahajud, tidur aja dulu. Tidur, kalau nanti setengah 4 masih ngantuk ya jangan bangun. Nah, nanti menjelang subuh kita usahakan sudah tidak ngantuk. Sholat tahajudnya kita qodoi setelah selesainya sholat subuh. Jadi saya bangun jam 3 dini hari, kok ngantuknya tidak ketulungan. Ya tidur. Nah, nanti apabila ngantuknya hilang, saya baru bangun untuk melaksanakan sholat wajib saya, sholat subuh. Nah, tahajudnya gimana?
tahajudnya disauri, dikodoi nanti setelah subuh, matahari sudah terbit, boleh saya ngodoi sholat tahajud yang semalam tidak saya kerjakan karena saya ngantuk itu. Itu contoh yang diberikan Nabi kepada kita. Jadi Nabi itu kalau malam tidak tahajud, dikodoi, disauri pada siang harinya. Ya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah amalannya terputus. Tidak pernah amalannya terputus. Istiqomah. Jadi kalau semalam tidak bisa tahajud karena sesuatu sebab, beliau sauri, beliau kodoi, sholat tahajudnya yang semalam tidak bisa dikerjakan itu pada pagi hari, antara selesainya sholat subuh setelah matahari terbit sampai menjelang duhur. Itu waktunya nyauri, waktunya ngodoi. Ya, sholat tahajud. Ya. Idza na'asa ahadukum fi sholati falyarkut. Apabila salah seorang dari kalian mengantuk dalam keadaan sholat, jadi tengah-tengah sholat takbiratul ihram Allahu Akbar, baca Al-Fatihah kok bolak-balik keliru karena ngantuk, falyarkut, batalno itu. Tidurlah dulu. Hatta yadhaba anhu naum, sampai ngantukmu hilang. Karena dikhawatirkan ketika kamu dalam kondisi ngantuk itu, kamu boleh jadi bermaksud mohon ampun kepada Allah, justru sebaliknya kamu mencaci dirimu sendiri. Jadi orang ngantuk itu kan tidak bisa memprediksi omongannya, bisa ngelantur, ngelantur. Jadi ini tuntunan agar kita selamat, tuntunan dari Rasul agar ibadah kita itu kita lakukan dalam kondisi yang fit, ya, fit. Itu Bapak, Ibu. Ya dimanapun, di rumah maupun di Mekah nanti, ya begitu. Ya. Bawanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza na'asa rajulu wa huwa fi sholati falyansarif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan kepada kita. Barangkali bimbingan Rasul ini belum pernah kita dengar. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada kita. Caranya kita diajari aturan-aturan bagaimana kita melaksanakan sholat itu. Idza na'asa rajul wa huwa fi sholati falyansarif. Jika salah seorang dari kalian mengantuk dalam keadaan sholat, maka sholatnya batalkan. Jika salah seorang dari kalian mengantuk dalam keadaan sholat, maka sholatnya batalkan. Kenapa kok disuruh batalno? La'allahu yad'u ala nafsihi wa huwa la yadri. Karena dikhawatirkan dia mendoakan dirinya dengan keburukan, sementara dia tidak tahu.
Jadi kayak wong lindur gitu. Ya. Dia ngomong nggak ngerti yang diomong, no. Itu dikhawatirkan ngelindur. Dikhawatirkan omongannya tidak terkontrol. Ya. Ini petunjuk kemurahan Allah kepada kita. Ya. Dalam kondisi ngantuk, dalam kondisi setengah tidur itu, kita tidak bisa mengontrol diri kita. Ini sholat munfarid maupun sholat berjamaah, seperti itu aturan-aturannya. Nah, sekarang keutamaan. Sholat itu manfaatnya sangat banyak sekali. Keutamaan ibadah sholat yang dilakukan munfarid maupun berjamaah. Ya. Sholat itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sholatnya itu baik, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sehingga sholat orang itu diterima oleh Allah, maka orang itu dapat dipastikan tidak akan berbuat maksiat. Pasti itu. Jadi kalau kita ingin sholat kita ini, ingin tahu sholat kita ini diterima apa tidak, bagaimana kita, apa masih maksiat apa tidak. Kalau masih maksiat berarti sholatnya ada masalah. Allah berfirman memberi petunjuk kepada kita. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Terus, wa'aqimis sholat. Dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah orang yang melakukan sholat dengan baik itu dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang sholatnya benar, sholatnya dinilai baik oleh Allah, sesuai dengan aturan-aturan yang dibakukan oleh Allah, sesuai dengan contoh-contoh yang diberikan Rasulullah SAW, niscaya orang itu akan jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Waladikrullahil akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi cobalah kita melihat diri kita, tidak usah melihat orang lain. Diri kita sendiri. Kira-kira kita ini sudah jauh dari maksiat apa tidak? Kalau memang sholat kita itu sesuai dengan aturan Allah dan petunjuk Rasul-Nya, insya Allah kita akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dijauhkan dari perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran. Itu pasti itu. Ya. Coba nanti ibu-ibu, bapak-bapak catat
dibaca lagi di rumah Quran surat nomor 19 ayat nomor 45. Insya Allah orang yang sholatnya baik itu pasti akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Pasti itu. Dan akan dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau kita kira-kira sesudah, kalau kita sudah sholat sekian puluh tahun, kok masih saja seneng maksiat, itu berarti sholat kita bermasalah. Sholat kita bermasalah. Lalu yang kedua, keutamaan sholat yang dilakukan oleh orang beriman itu dapat menghapus dosa. Dapat menghapus dosa. Dosa itu hasil dari perbuatan maksiat. Nah, itu bisa dihapus dengan taubat. Wa aqimis sholata tarafiyan nahari wa zulafa minal laili. Innal hasanati yudhibnas syai'ah. Dzalika dzikra lidzakirin. Allah berfirman, Allah memberi petunjuk kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa aqimis sholah, dirikanlah sholat. Tarafyan nari wa zulafa minal laili, pada kedua tepi siang. Ya. Sholat duhur, sholat asar, ya. Wa zulafa minal laili, ya. Dan pada permulaan daripada malam, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Subuhnya nanti di ayat lain. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintah agar mengerjakan sholat duhur dan sholat asar. Nanti pada awal malam kita diperintah mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya. Nah, sholat subuhnya nanti dilakukan di ayat lain. Sholat subuhnya. Ya. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada hukum-hukum Allah. Nah, jadi kita bisa menghapus dosa-dosa maksiat yang pernah kita lakukan pada zaman dulu. Zaman muda, masih muda dulu barangkali pernah maksiat ini, maksiat itu. Kita rajin sholat, terutama sholat berjamaah di masjid bagi bapak-bapak. Insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ya. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Sholat duhur, asar berjamaah, maghrib isya berjamaah, subuh berjamaah, insya Allah dosa-dosa kita yang lama-lama itu akan diampuni oleh Allah. Itu sama halnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Kalau habis berwudu, coba bapak-bapak, ibu-ibu kerjakan sholat sunnah 2 rakaat setiap hari. Ya, setiap hari. Setiap selesai wudu, usahakan sholat sunnah munfarid sendirian, dilakukan sendirian 2 rakaat. Katanya Rasul memberi petunjuk kepada kita. Man tawaddo nahwa wudu'i hada. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, yang sudah pernah saya sampaikan kepada jamaah haji, ya, pada tanggal berapa dulu, ya. Man tawaddo nahwa wudu'i hada. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa sholla rok'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, hufirallahu ma taqaddama min dambi. Niscaya dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita oleh Allah diberi kesempatan menghapus dosa-dosa zaman dulu. Barangkali ada di antara kita yang zaman nom-noman itu masih muda dulu, sering maksiat. Nah ini sekarang diberi kesempatan menghapus itu. Menghapus dosa-dosa itu. Caranya mudah. Kita berusaha sholat wajib berjamaah di masjid bagi bapak-bapak. Lalu kita berusaha setiap selesai wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Insya Allah. Sholat itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita terus. Yes. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna naharon bi babi ahadikum yahtasilu fihi kulla yaumin khamsan matakulu dalika yubqa min dari bedaronihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada umatnya, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai yang mengalir di muka pintu salah seorang di antara kalian, lalu dia mandi di situ 5 kali sehari. Apakah kotorannya masih tertinggal? Qala, para sahabat menjawab, layab min daroni syai'an ya Rasulullah. Ya tidak tertinggal Rasul, kotorannya akan hilang. Lalu mandi di sungai 3 kali, 5 kali sehari semalam, ya kotorannya hilang. Nah katanya Rasul, fadalika mislus sholawatil khamsi yamhullahu bihil khotoya. Begitu juga sholat 5 waktu. Allah menghapus dosa-dosa dengannya. Jadi sholat 5 waktu itu diumpamakan oleh Rasul seperti orang yang mandi 5 kali sehari semalam. Yang mandi sehari semalam. Ya, kotorannya hilang, bersih. Dosa-dosanya hilang. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu,
Mari kesempatan yang ada ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, kita manfaatkan. Memperbanyak sholat. Agar dosa-dosa kita itu hapus. Sehingga kita nanti menghadap Allah tidak membawa dosa sedikit pun. As-sholatu khairul maudhu'. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita, sholat itu pokok masalah yang paling utama. Sholat. Sholat itu pokok masalah yang paling utama. As-sholatu khairul maudhu'. Famanistato'a ayyastaksir falyastaksir. Barang siapa yang ingin memperbanyak sholat. Barang siapa yang mampu memperbanyak sholat. Falyastaksir. Maka perbanyaklah sholat itu. Jadi makin banyak kita sholat, makin banyak dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah. Nah ini kesempatan Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagi kita semua kesempatan. Memperbanyak sholat itu termasuk membantu kemabruran haji kita. Memperbanyak sholat itu membantu kemabruran haji kita. Dosa-dosa kita dihapus. Man hajja lillahi lam yarfus wala yafsuk. Katanya Nabi, barang siapa yang ibadah haji karena Allah, lalu ketika dia ikhram haji tidak berkata jorok, tidak bertengkar, ya, maka dia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah itu menunjang kemabruran haji. Ditambah nanti sebelum ketika sehabis haji memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Sehingga insya Allah haji kita akan mabrur. Nah kalau mabrur, laisal jaza, tidak ada balasannya kecuali surga. Jadi urutannya begitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sholatnya harus diperhatikan. Sholatnya harus diperhatikan. Kita tambah nanti memperbanyak sholat-sholat sunnah. Memperbanyak sholat-sholat sunnah. Untuk menunjang kemabruran haji. Kalau kita banyak-banyak mengamalkan sholat sesuai dengan firman Allah yang tadi di surat 19 ayat 45, niscaya kita akan dijauhkan dari maksiat. Nah, kalau kita dijauhkan dari maksiat, berarti kita tidak berbuat dosa. Nah, kalau kita tidak berbuat dosa selama menjalani sisa-sisa hidup ini, niscaya kita menjadi orang yang bersih dari dosa. Nah, kalau bersih dari dosa, ya insya Allah hajinya mabrur. Nah, kalau mabrur, ya insya Allah dimasukkan surga. Jadi mekanismenya begitu. Dosanya dihapus dulu. Dosanya dihapus dulu. Man hajja lillah,
barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah, walam yarfus walam yafsuk, ketika dia ikhram haji tidak berkata jorok, tidak bertengkar, tidak maksiat ketika ikhram haji, ya, roja'a kayauma waladathu ummu, niscaya dia akan kembali suci dari dosa seperti baru dilahirkan ibunya. Nah, kita pulang dari haji nanti, insya Allah, walaupun tertunda 1 tahun ya, enggak apa-apa. 1 tahun itu enggak lama, sebentar aja. Saya dulu pernah tahun 96 tertunda, ya, waiting list tertunda. Sebagian berangkat, sebagian tidak. Setahun itu enggak lama. Ya. Jadi kita pulang dari haji nanti bersih dari dosa, kemudian setelah di tanah air, pasca haji, kita memperbanyak ibadah sholat, maka surga insya Allah akan menunggu kita. Insya Allah. Nah, nanti ini Bapak-Bapak yang nomor 3, Ibu-Ibu, kalau kita dong butuh pertolongan dari Allah, yang banyak sholat. Jangan ke dukun. Jangan ke dukun, jangan ke paranormal. Sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Ya. Jalu'o tolong. Ya. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kita berlindung kepada Allah. Seperti kondisi sekarang yang mencekam ini, ya. Yang mencekam karena pandemi corona dan lain sebagainya. Ya. Yang sering sholat, wasta'inu bisobri wassalah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar. Sabar. Tidak keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang penting. Ya. Sabar. Menghadapi kondisi semacam sekarang ini. Penghasilan berkurang, sabar. Ya. Nah, kalau penghasilan kurang, ya makanya dikurangi. Yang sering puasa kan nggak repot lah itu. Orang beriman itu enak saat teman nih. Penghasilan kurang, makanya ya dikurangi. Alaika bisaum, yang sering puasa kamu, katanya Rasul. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Dia mohon kepada Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan yang jadi sebab Allah memasukkan saya ke surga. Katanya Rasul, alaika bisaum, yang sering puasa kamu. Jadi kalau kita sering puasa, menunjang kemabruran haji kita nanti. Itu banyak sholat, banyak puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, untuk mabrur itu harus begitu. Tidak boleh ngomong kecuali yang baik. Suka bersedekah makanan, it'amut to'am. Ya. Di surga itu Allah menyediakan bagi orang-orang yang hajinya mabrur itu kamar-kamar yang sangat indah. Ya. Lalu ada orang tanya kepada Rasul, liman ya Rasulullah, kamar-kamar yang indah di surga itu untuk siapa Rasul? Katanya Rasul, liman atau bal kalam. Jadi orang itu, hamba Allah yang beriman itu, yang dijanjikan surga oleh Allah, yang dijanjikan kamar-kamar yang indah-indah itu, atau bal kalam,
sebelum haji, waktu haji, sesudah haji, tidak ngomong kecuali yang baik atau bal kalam. Nah ini kita usahakan sebelum haji sambil nunggu 1 tahun ini dengan sabar, gak ngomong kecuali yang baik. Ya. Waktu haji, tengah-tengah menjalankan ibadah haji, gak ngomong kecuali yang baik. Nanti sepulang ibadah haji, gak ngomong kecuali yang baik. Atau bal kalam. Nomor 2, wa'at imuto'am. Wa'at imuto'am. Yang sering sodakoh makanan. Menunjang haji mabrur itu. Gak boleh. Haji medit itu enggak boleh. Ya, pelit kekir itu enggak boleh, enggak mabrur itu. Yang sering bersedekah makanan, entah sejum'ah sekali, entah sebulan sekali, tergantung kepada kemampuan kita. It'amut to'am, ya, memberi orang 10.000, 15.000 agar dia bisa sarapan, itu it'amut to'am. Ya. Beli nasi bungkus, 3 bungkus, diberikan pemulung, diberikan tukang becak, itu it'amut to'am. Jadi haji mabrur itu enggak bisa ndonga tok, harus dipraktekkan. It'amut to'am. Wa adamu siyam, yang sering puasa, haji mabrur itu. Ngomongnya baik, suka bersedekah, makanan. Terus nomor 3, wa adamu siyam, puasa sunnah. Senin Kemis, puasa sunnah, yaumul bid, 13, 14, 15, dan lain sebagainya. Tapi poso tiap bulan. Ya, tiap bulan puasa. Itu calon penghuni surga. Dengan sarana kemabruran hajinya. Ya. Lalu yang nomor 4, menunjang haji mabrur itu wasolatul laili wan nasu niamun. Salat malam ketika orang lain sedang tidur. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita lakukan nanti di Masjidil Haram ketika haji. Sholat malam ketika di Madinah. Lah nanti kalau pulang dari sana ini diteruskan, dilanjutkan, jangan berhenti di tengah jalan. Kita ini kan ingin ya haji kita mabrur. Nah sarannya itu, bukan hanya doa saja, harus dipraktekkan secara nyata. Ya. Jadi kita mohon pertolongan kepada Allah. Ya, seperti kondisi sekarang ini, ya. Minta tolong kepada Allah agar dijauhkan dari corona, agar dijauhkan dari malapetaka yang sekarang lagi melanda dunia ini. Minta tolong pada Allah. Jadi lah ibu-ibu, bapak-bapak, dong susah, dong dapat ujian cobaan. Sholat. Caranya minta tolong itu sholat. Wudhu, lalu sholat. Ya. Aqrabu ma yakunul abdu mirabi wa huwa sajidun. Waktu sujud ketika sholat itu mohon pertolongan kepada Allah. Waktu sujud ini, ya. Mohon pertolongan kepada Allah. Insya Allah kita akan dijauhkan dari malapetaka. Nah, menyia-nyiakan sholat itu bisa berakibat fatal. Ini generasi sekarang ini generasi
umat Muhammad yang terjelek. Jadi generasi sekarang ini generasi terjelek. Yang ngomong terjelek itu Allah, bukan saya. Di surat Maryam ayat 59. Fakholafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wa taba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Surat nomor 19 ayat 59. Maka datanglah sesudah mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu sahabat-sahabat Nabi, golongan Ansor, golongan Muhajirin. Setelah mereka habis, datang pengganti yang masih baik, tabi'in. Tabi'innya habis, datang pengganti generasi yang baru, generasi ketiga, yang masih baik, ya, masih baik, menjaga sholatnya, menjaga akhlaknya. Generasi ketiga habis, muncul generasi keempat. Nah, generasi keempat selanjutnya sampai sekarang, ini generasi terjelek dari umat Muhammad. Cirinya apa? Generasi terjelek. Ada'us shalah, menyia-nyiakan sholat. Nah, kita jangan. Ya. Jadi kita kalau diberi kesempatan setiap hari dipanggil Allah harus hadir itu. Agar kita tidak termasuk golongan yang menyia-nyiakan sholat. Jadi kalau kita mendengar panggilan Allah Akbar, hayalas sholat, wadarul baik, urusan-urusan dunia kita tinggal sementara. Kita datang ke masjid yang manggil itu. Harus begitu, wong kita ini minta rezekinya kepada yang manggil kok. Yang manggil Allah lewat adzan. Minta rezekinya kepada Allah. Dipanggil Allah tidak hadir. Nah, ini ya termasuk ada'us shalah, termasuk orang yang menyia-nyiakan panggilan itu. Nah, wong kita sebagai pegawai dipanggil atasan kita, dipanggil direktur kita aja, kita tidak berani kok tidak hadir. Ini dipanggil Allah yang menghidupkan kita, yang memberi rezeki kita. Ya, kok berani-beraninya? Kok berani-beraninya kita dipanggil yang menciptakan diri kita, dipanggil yang memberi hidup kepada kita, dipanggil yang memberi sehat, memberi rezeki kepada kita, kok berani-beraninya tidak hadir? Apa kira-kira tidak ada sanksinya? Loh, banyak sanksinya. Diberi kesulitan hidup, diberi banyak musibah. Ada'us shalah, cirinya umat Muhammad yang terjelek itu ada'us shalah, menyia-nyiakan sholat. Wattaba'us syahawat, memperturutkan hawa nafsunya. Coba kita lihat konser rame, itu hawa nafsu. Ya, tayangan-tayangan yang tidak mendidik itu lebih rame daripada sholat di masjid. Nah, ini mari bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum haji ini kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita agar nanti di saat-saat kita haji kita bisa lebih lagi mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sholat munfarid itu ya seperti itu, seperti yang kita kerjakan itu. Lalu sholat jamaah.
Nah, sudah yang pertama sholat munfarid seperti yang saya jelaskan itu. Lalu yang sekarang lanjutannya ya, sholat berjamaah selama haji. Ya, kalau saya ini jodohnya gak cocok saya ini. Ini judul dari sana, dari manasik haji ini. Sholat munfarid dan berjamaah selama haji. Wah, enggak benar ini. Berjamaah itu selama hidup. Tidak hanya, makanya terus banyak yang keliru. Waktu haji sergap, setelah haji, karena judulnya selama haji. Ya, Bapak-bapak mohon maaf. Kalau saya tidak cocok, harus selama hidup. Apa dasar hukumnya saya berani ngomong selama hidup? Bapak-bapak catat ya, ibu-ibu catat, nanti dibuka sendiri di rumah. Surat nomor 15 ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kamu mati. Jadi sholat jamaah itu tidak boleh berhenti selama masih hidup. Apalagi ketika kita tidak ada udzur. Ini harus kita robah loh ini. Harus kita robah. Ya. Selama hidup. Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang ajalmu. Jadi kita boleh, ini untuk bapak-bapak khususnya, ibu-ibu tidak. Sholat jamaah itu harus diusahakan selama hidup, tidak ada udzur. Ya, tetap sholat jamaah. Tinggal, penggawean itu tinggal. Lawang kita kerja itu dolek rezeki yang memberi Allah. Lalu yang memberi rezeki memanggil, ya logikanya ya harus kita penuhi panggilan yang memberi rezeki. Itu. Ya. Jadi sholat berjamaah selama hidup. Kita berusaha. Kita berusaha itu. Ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini loh dasar hukumnya. Kenapa sholat jamaah di masjid itu diwajibkan? Warka'u ma'ar raki'in. Rokoklah kamu bersama orang-orang yang rokok. Jadi bersama. Berjamaah. Gak rokok dewe-dewe. Itu loh kan. Jadi gini ya, Nabi dulu pernah ngomong kepada jamaah, kepada sahabat-sahabat, kepada umatnya, ayuhanas, saudara-saudara, sholu fi buyutikum, sholatlah kamu sekalian di rumahmu. Ya. Fa inna afdhalas sholati fi buyutikum, karena sebaik-baik sholat itu dilakukan di rumah. Ilal maktubah, kecuali sholat fardu. Lek sholat fardu kamu harus sholat di masjid. Kalau sholat sunnah lakukan di rumah. Itu Nabi mulai ngajari sholat kepada para sahabatnya, para umatnya ketika itu. Jadi zaman itu tidak ada orang laki-laki yang tidak ke masjid, itu tidak ada. Takut. Ya. Nah, terus generasi ganti sekarang, generasi terjelek itu ada usolah, sembrono. Sekarang ini sembrono, jadi lebih mengedepankan kepentingan nafsunya daripada panggilan Allah. Ini harus kita tobat, harus tobat. Ya. Katanya Rasul, sholatul rajulaini ya'umu ahaduma sohibahu azka indallahi min sholati arba'atin tatab. Sholat yang dilakukan dua orang, yang salah satunya menjadi imam, itu lebih suci di sisi Allah daripada sholat yang dilakukan 4 orang yang dilakukan
sendiri-sendiri. Jadi sholat jamaah itu minimal 2 orang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa sholat tahajud berjamaah sama istri itu boleh. Ya. Katanya Nabi, rahimallahum ro'an. Allah merahmati seorang suami yang bangun sebagian malam, sumastaikodo ahlu, kemudian dia membangunkan istrinya, fasolaya rokataini jami'an. Lalu suami istri itu sholat tahajud berjamaah, minimal 2 rakaat. Nah, suami istri semacam ini jelas mabrurnya. Nah, karena dia mabrur, ya, maka dia suami istri itu yang sholat tahajud berjamaah itu, ya, dimasukkan kelompok wadakirinallaha katsira wadakirati a'adallahu maghfiratan wa ajron adima. Suami istri yang sholat tahajud berjamaah itu dimasukkan kelompok orang yang banyak berzikir kepada Allah dan dijanjikan surga oleh Allah. Jadi ada hubungannya. Kemabruran itu dengan sholat itu hubungannya sangat erat sekali. Jadi kalau ingin mabrur ya bapak-bapak harus berusaha berjuang ngalahno nafsu. Setiap mendengar adzan berangkat. Jangan kok jangan kok nanti saja. Tuh, ya apa sih? Dipanggil direktur. Kok berani semoyo? Nah, ini dipanggil Allah. Ya, dipanggil Allah. Ya. Itu hati-hati bapak-bapak. Ini mumpung ada kesempatan ngilingno saya. Ya. Sekarang sebelum berangkat ini persiapan menjadi haji mabrur 1 tahun, nanti berangkat ya 1442. Setelah 1442 kita tingkatkan lagi. Nah, ini suara. Ya, halo. Jadi ada kaitannya bapak-bapak, sholat dan haji mabrur itu ada kaitannya. Nah, setelah haji gak sobo masjid ya termasuk ado sholat. Pak Haji itu termasuk orang yang menyia-nyiakan sholat. Ya gak iso mabrur, kalau gitu nggak bisa. Kapan-kapan gak iso. Ya, nggak bisa. Ya. Sholatul jamaah tak dulu sholatil fat bisa wa isrina darajat. Ini kita sudah tahu. Sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dari sholat sendirian. Nah, kalau kita ini setiap hari sebelum haji, ketika haji, sesudah haji, sampai nanti dipanggil Allah selalu sholat jamaah, ya, maka kita ini termasuk jairullah, orang yang mengunjungi Allah. Lah mesti saja yang dikunjungi akan memuliakan yang mengunjungi. Jadi kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah di dunia ini maupun di akhirat nanti, ya yang sering mengunjungi Allah 5 kali sehari semalam. Kecuali udzur ya. 5 hari sekali sehari semalam. Ke masjid sholat jamaah itu hukumnya sama dengan mengunjungi Allah. Nah, Allah pasti akan memuliakan orang yang mengunjungi. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu nanti akan dimuliakan oleh Allah karena labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarikalah. Karena bapak-bapak, ibu-ibu payah-payah berangkat dari tanah air menuju tanah haram untuk mengunjungi bait Allah. Dimuliakan. Nah, nanti setelah haji ya kita harus tetap begitu. Ya, tidak mungkin kita berangkat dari rumah ke Mekah tiap hari. Ini ada sarana masjid, ya, ada sarana. Jadi setiap hari selama tidak ada udzur, ya. Karena saya banyak menemukan ketika nyambangi saudara-saudara saya yang dong sakit itu, dia ingin nanti lek sembuh saya akan sholat jamaah, itu banyak yang begitu. Ya. Nah makanya mumpung kita sehat, mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, Rasul pernah ngomong, ya, nikmatani mahbunun katsiru minan nas. Banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan. Banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan. As-sihhatu wal farahu. Dikai nikmat sehat itu tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Dikai sehat, dipanggil sholat nanti saja. Rumongso nanti masih sehat. Tahu-tahu jatuh sakit. Banyak itu, banyak yang semoyo itu banyak. Diberi waktu senggang, semoyo. Ya, menunda nanti saja. Koyok-koyok nanti itu dia masih dalam kondisi sehat. Loh, banyak orang yang jatuh sakit mendadak, banyak orang yang mati mendadak, itu banyak, apalagi sekarang. Nah, makanya ada nasihat. Ida asbahta fala tantadirul masa'a. Kalau kamu hidup pagi hari masih hidup, jangan berbuat baik itu semoyo nanti sore. Wa ida amsaita fala tantadirus sobaha. Kalau kamu sore masih hidup, jangan semoyo berbuat baik itu besok pagi. Jangan, ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita kerjakan besok, itu tidak tahu. Kadang-kadang sering berubah. Ya. Jadi bapak-bapak yang nomor 2, sholat berjamaah itu diberi pahala haji. Lah kok lucu, ada orang diberi pahala haji kok tidak mau, itu kan ya lucu ya, lucu. Diberi pahala haji loh. Nah padahal haji itu hanya bisa dilakukan setahun sekali. Ini malah 2 tahun, ya. Karena ditunda, ada masalah, ada udzur. Ya. Nah, kita oleh Allah diberi kesempatan, diberi pahala haji yang sedang ihram sehari 5 kali. Masya Allah. Nah, haji itu hanya bisa dilakukan setahun sekali. Nah, berarti kalau kita bisa mendapat pahala haji 1 hari 5 kali, berarti usia kita sehari itu sama dengan 5 tahun. Itu loh dawa umur itu. Dawa umur itu bukan panjangnya tahun. Dawa umur itu bukan panjangnya tahun, tapi dawa umur itu orang yang kualitas umurnya itu baik semua. Sehari koyok 5 tahun umur sama. Dapat pahala haji 5 kali sehari. Subuh jamaah, duhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah. Sehari itu ngantongi 5 pahala haji yang sedang ihram. Nah kita sekarang
nunggu ikhram itu 2 tahun. Coba dah. Nah ini ada kesempatan tiap hari dapat 5 kali. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya mutatahhiron, dalam keadaan sudah wudhu, ila sholatil maktubati, untuk melaksanakan sholat wajib ya, di masjid berjamaah, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim, maka pahalanya seperti orang yang berhaji, yang sedang ikhram haji. Ke masjid, pulang, habis jamaah, ngantongi pahala haji. Sehari 5 kali, karena enggak diberi udzur oleh Allah, enggak diberi sakit, ya sehat, bisa dapat 5 kali haji 1 hari. Sebulan berapa? 150 haji. Kate gak mabrur teko ndi? 150 haji 1 bulan. 2 bulan, 1 tahun. Nah ini haji mabrur. Ya, haji mabrur itu kaitannya dengan sholat itu rapat sekali. Nah ini bapak-bapak, ibu, mohon diperhatikan demi kepentingan pribadi kita sendiri. Ya, ingin dimasukkan surga, ingin hajinya mabrur. Nah ini sarananya. Dosanya diampuni. Dosa zaman masih muda diampuni oleh Allah. Ya. Ala adulukum ala mayamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bid darajah. Maukah aku tunjukkan kepada kamu sekalian dengan sebab apa Allah Subhanahu wa taala menghapus dosamu dan mengangkat derajatmu di surga nanti? Bala ya Rasulullah. Ya tentu mau Rasul. Kalau kamu ingin dosamu dihapus, diampuni, derajatmu ditinggikan. Jadi surga itu, bapak-bapak, ibu-ibu, menurut penjelasan Rasul, tingkatannya itu ada 100 tingkat. Yang paling tinggi surga Firdaus. Nah nanti derajat kita itu disesuaikan dengan amalan kita. Ya. Derajat kita disesuaikan dengan amalan kita. Kalau kita ingin ditempatkan di derajat paling tinggi, isbahul wudhu alal makarih, berwuduklah dalam cuaca yang dingin. Wudhu jam 2 dini hari, jam 3, jam 4, wudhu dalam cuaca yang tidak kamu senangi. Isbahil wudhu alal makarih, berwuduklah kamu dalam kondisi yang tidak kamu senangi. Ya. Lalu wakasrotul khuta ilal masajid, ya, yang banyak melangkahkan kaki ke masjid. Nah, subuh berangkat pulang, zuhur berangkat pulang. Kalau ngantor, ya masjid di kantor. Ya, di mana panggilan adzan itu kita dengar. Ya, maka suratul khuta ilal masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Nah ini akan ibu-ibu, bapak-bapak lakukan ketika di Mekah, di Madinah, bolak-balik dari hotel ke masjid, pulang, balik lagi. Nah ini dilanjutkan setelah haji, bolak-balik, pulang pergi dari rumah ke masjid tiap hari. Dari tempat kerja ke masjid di kantor itu tiap hari terus begitu. Nomor 3, wantidarus sholah ba'da sholah. Nunggu sholat setelah sholat. Ya apa caranya? Habis sholat subuh berjamaah, kita usahakan tidak pulang. Kalau sudah di rumah, kalau sudah di tanah air. Kalau ketika kita berada di Masjidil Haram,
ketika kita berada di Masjid Nabawi, ya habis sholat subuh, itikaf di masjid, baca Al-Quran, wirid-wirid yang diajari Nabi sampai Isra, sampai duha. Ya, lalu kita sholat Isra 2 rakaat, kita dapat pahala haji, walaupun kita sedang haji, pahalanya sudah dapat. Nah, itu. Di rumah ya begitu, di tanah air ya begitu. Sekarang begitu sebelum berangkat ini, ya. Man sholal hodat fi jamaatin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, sumako ada fi musollahu, setelah selesai sholat subuh dia tidak pulang, duduk di tempat dia sholat atau duduk di masjid itu, zikir kepada Allah, baca Al-Quran, mendengar pengajian barangkali itu, hatta tatlu as-syamsu, sampai matahari terbit, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, niscaya dia diberi pahala haji yang sempurna. Haji lagi. Ya. Jadi kita bisa sehari itu dapat pahala haji dan umroh lebih dari 5 kali itu bisa. Bisa 5 kali sehari. Lebih dari 5 kali sehari. Nah, sehingga yang dimaksud khairunas, katanya Nabi loh ya, Nabi ngomong khairunas, sebaik-baik manusia itu mantola umuruhu wa hasuna amaluhu, sing umure dawa kelakuane apik. Nah, itu mabrur. Jadi 24 jam itu isinya baik tok. 24 jam. Terus hatta ya'tiyakal yakin, sampai dia dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terakhir, keutamaan sholat di tanah suci di Mekah Madinah. Sholatu fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi masibahu ilal masjidil haram. Sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram. Nah, sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada 100.000 sholat di tempat lain. Nah, jadi logikanya saya hitung begini. Jika bapak-bapak, ibu-ibu nanti di Mekah sholat di Masjidil Haram, sholat tahiyatul masjid yang 2 rakaat 1 salam itu 1 kali, ya. Terus sholat sunnah, terus sholat wajib yang ada, ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sholat di Masjidil Haram 10 rakaat, maka bapak-bapak, ibu-ibu akan mendapat pahala dari Allah 1 juta rakaat. 10 rakaat di Masjidil Haram nilainya sama dengan sholat di Masjid Malang 1 juta rakaat. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu nekat mau sholat 1000 rakaat, butuh waktu 231,5 tahun. 231 tahun. Umurnya gak nutut. Jadi bapak-bapak banyak sholat di Masjidil Haram sama dengan sholat di tempat lain yang berlipat ganda. 231 tahun. Nah, akmaru umati, umure umatku itu rata-rata min sittina sanatan ila sab'ina sanatan. Antara 60 sampai 70. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu kalau nanti di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah rajin sholat di 2 masjid yang suci itu, Masya Allah. Masya Allah.
umurnya panjang. Ya, lebih dari 500 tahun. Padahal prakteknya hanya 60-70. Tapi nilainya sama dengan ratusan ribuan malahan. Ribuan tahun. Nah ini mumpung bapak-bapak ibu-ibu oleh Allah diberi kesempatan walaupun tertunda, ya, tapi mari penundaan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, dan lain sebagainya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sabar dengan ketentuan Allah. Sabar. Nggak usah menyesal, nggak usah gerundel. Gini loh bapak-bapak, ibu-ibu. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabri an nabro'aha. Surat 57 ayat 22. Apa saja musibah yang menimpa dirimu atau yang menimpa dunia itu sudah diprogram oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Likaila taksau ala ma fatakum, agar kamu tidak bersedih hati lek dapat musibah ditunda hajimu, agar kamu tidak bergembira di luar batas apabila tidak ada musibah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tertunda hajinya itu sudah diprogram oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Santai saja. Saya dulu tahun 1996 enggak dapat bagian berangkat. Nunggu 2 tahun. Nah, ya santai saja. Wong saya tahu kalau itu sudah diprogram oleh Allah. Saya ngamuk ya tetap program itu jalan. Saya menyesal ya tetap jalan program Allah. Ya. Jadi ya santai saja. Akhirnya tahun 96 datang, berangkat. Nah di sana ya Allah, mohon saya diberi kesempatan kembali lagi mengunjungi bait panjenengan, balik maneh. Jadi yang banyak berdoa nanti di sana. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti kamu doamu tak kabulno. Yang banyak. Ya. Nah, itu bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu diberi kesabaran sambil menunggu datangnya keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ini, ya, kita lanjutkan nanti sesi yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.